Saya yakin orang Madura paling banyak umroh di alam semesta ya. Alam semesta Indonesia maksudnya. Bulan lalu saya umroh, alhamdulillah. Berangkat dari Jakarta ketemu orang Madura, turun di Madinah ketemu orang Madura, ziarah ketemu orang Madura, lagi tawaf ketemu orang Madura, lagi zikiran dicolek sama orang Madura. Mana-mana ya. Fa aina ma tuwallu fasamma maduriyan. Cuma kita punya mitos tentang Nabi Khidir ini yang harus diluruskan. Apa mitos kita tentang Nabi Khidir? Nabi Khidir itu paling gembel, paling jorok, terus minta-minta gitu ya. Coba lihat, Sayyidina Musa diuji Sayyidina Khidir minta-minta gak? Dan yang paling parah, jamaah hanya memberi kepada orang-orang gembel karena dia Khidir. Terus kalau dia bukan Khidir gak ngasih gitu. Lewat kuburan takut, itu aneh itu. Kalau takut tuh lewat depan preman tuh bertakut. Kalau depan kuburan baca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Untuk apa takut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan mudah-mudahan MKD Galeri menjadi media dakwah yang bisa menyebarkan dan bisa ikut berpartisipasi untuk kemajuan agama Islam, khususnya di era milenial seperti zaman akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berselawat dulu ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kunyan usin siratal Alhamdulillahilladzi ja'ala sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutubal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena limpahan rahmatnya, kita tidak akan berkumpul malam ini. Dan salah satu rahmat Allah kepada kami dipertemukan dengan guru kita semua, Syekhuna Abuya Kiai Haji Taifur Ali Wafa An-Naqsyabandi. Semoga Allah merahmati beliau. Matta'ahullahu fi hayatih. Begitu juga keluarga beliau dan murid-murid beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga murid beliau, walaupun kilat ya. Alhamdulillah di awal datang dahulu kami mengambil sanad beliau dan juga sanad serban yang antum lihat malam ini. Namun saya nggak berani buat serban mirip dengan serban beliau. Ya, jadi buatnya ya yang penting mirip lah. Begitu juga mengambil asanid beliau, ternyata sanad beliau betul-betul luhur. Jika di Banjar saya ketemu guru Wildan masih hidup, ada guru Sya'rani sudah wafat. Ternyata di Madura saya ketemu dengan murid Maulana Syekh Ismail Zain Al-Yamani.
Satu hal yang tadi kami ngobrol-ngobrol secara sirriyah dengan Ustadz Abdul Wasi', ya. Basi wala wasit Ustaz? Kalau itu yang saya sirkan dalam hati, jika saya ketemu di Banjar Syekh Ahmad Sya'rani, itu katibnya, sekretirnya Syekh Yasin Al-Fadani, yang mungkin beliau tidak kalamkan. Beliau ini juga salah satu katibnya Maulana Syekh Ismail Zain. Maka antum berguru, saya termasuk orang yang beruntung berguru kepada orang yang disayang oleh Syekhul Masyayikh di Mekah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dahulu kami mencari terjemah Syekh Ismail Zain. Adalah beberapa masyayikh menulis terjemah pendeknya orang-orang dari Timur Tengah sana. Pas kita lihat marja'nya, itu tulis di situ mualifnya Taifur gitu. Saya kira ini nama orang Persia atau nama orang mana. Ternyata beliau orang Madura. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fihi yajtami' al-ajaib al-kathirah wal fadail al-jazilah. Di dalam diri beliau tergabung banyak ilmu, tidak hanya ilmu yang zahir tapi juga ilmu yang batin. Dan barusan kami dapat hadiah dari beliau. Saya sah diangkat sebagai murid Thariqah Naqsyabandiyahnya. Alhamdulillah. Barakallahu lahu. Amin ya rabbal alamin. Syukran maulana. Dan tadi sore ketika saya sholat asar di salah satu rumah bint min banati di depan pantai sana, saya nggak tahu nama pantainya. Itu habis sholat asar, saya lihat-lihat kitab. Ternyata ada satu kitab judulnya Nailul Ard, Syarah Maulid Al-Azm. Iseng-iseng buka, cuma iseng nih bukanya. Tapi dalam iseng itu saya menemukan hal yang unik di sini. Akhirnya saya kalamkan kepada teman-teman yang khidmat, tolong carikan cetakan yang agak lumayan bagus. Insyaallah malam nanti kita tabarukan membaca qiraah karya beliau langsung. Ini yang saya baca buku beliau. Kalau ada bintang di sini, ngapain melihat bintang di luar? Ya. Alhamdulillah. Ya. Tentunya tidak mungkin kami membaca harfan-harfan. Ini seperti metode kami biasa di kampus ataupun pesantren-pesantren mahasiswa. Bukan qiraah harfan-harfan, faqarah-faqarah, tapi kami akan mengambil poin-poin yang penting yang selama ini barangkali kalau kita enggak teliti membaca karya beliau, itu kita tidak melihat itu. Dan sepertinya beliau jarang sekali mengeluarkan itu secara lisan, ya. Di awal Maulana Syekh Taifur menjelaskan tentang masyru'iyatul ihtifal bil Maulid An-Nabawi Syarif. Ini hebatnya orang berguru. Beliau lama di Mekah, pulang-pulang tidak membid'ahkan maulid. Teman kita cuma 4 tahun di Madinah, pulang-pulang berkalam al-ihtifal bil maulid an-nabawi tashabbuh bin nasara wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Waduh, ini jidal panjang saya dengan beberapa kharij dari Madinah. Apa kata dia?
Tasyabbuh orang Islam dengan Nasrani itu salah satunya, tasyabbuh itu menyerupai. Bikin maulid, buat maulid. Sebagaimana orang-orang Nasrani buat Natal. Ternyata ini orang taklid kepada syekh, namanya Syekh Saleh Fauzan. Apa kata Syekh Saleh Fauzan dalam kitab akidah dia? Al-ihtifal bil maulid an-nabawi itu tasyabbuh bin nasara, menyerupai Nasrani. Gimana? Antum ridho nggak dibilang sama dengan Nasrani? Kita nyembah Nabi Muhammad gak? Enggak, apalagi Nabi Isa. Kita nggak pernah nyembah sosok siapapun illallah, kecuali Allah. Ya. Beda dengan Nasrani. Nasrani ya'buduna Isa, ya'buduna al-Masih. Kita tidak. Mereka menyembah al-Masih, kita tidak. Lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Isa? Tapi kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup sekarang di langit kedua. Mau ketemu? Mi'raj dulu antum. Dan di sini, orang-orang yang membid'ahkan maulid nggak cukup mengatakan ini tasyabbuh bin nasara, nggak puas dia. Apalagi kata orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, kata mereka, awwalu man ihtafala bil maulid an-nabawi ar-rafidah. Saya dengar langsung tuh. Sawaun kana Arabian aw ajamian, haula yaquluna binafsil kalam, ya. Kalimatnya sama. Apa kata mereka? Yang pertama buat maulid itu Syiah Rafidah. Nah, di sini beliau di halaman ketiga kemudian menukil, menyebutkan data penting bahwa awwaluman, ya, man ahdasa fi'la dzalika sahibu irbilah. Yang awal-awal buat maulid itu bukan orang Syiah, tapi orang yang bermazhab Syafi'i, beraqidah Asy'ari, namanya Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukabri. Jadi bukan orang Syiah. Ya. Lengkaplah di sini. Tafadhal. Info-info penting di sini ada banyak sekali. Pendek cerita, langsunglah kita masuk kepada matan Maulid Al-Azam. Sebelum masuk ternyata ada kisah unik juga sebelum. Tadi pun saya bertanya kembali mengenai itu. Jadi kitab Maulid ini walaupun sekarang sudah jarang yang baca, sekarang santri-santri kita lebih senang baca Maulid yang baru-baru, yang lebih pendek. Yang paling pendek apa? Al-Habsyi, ya, Simtud Duror. Dikasih yang panjang-panjang udah gak mau, ya. Ternyata beliau sudah hafal manzumah ini umur 8 tahun ketika mau khitan. Jadi mau khitan syaratnya hafal maulid ini. Dulu Ustadz mau khitan apalah apa Ustaz? Kulhu, ya. Dan yang saya suka di sini uslubnya apa? Ada kalimat qala syaikhuna, qala walidi. Nah, itu indah sekali. Uslub begitu indah sekali. Guruku Syekh Ismail Zain berkata, ayahku walidi Syekh Ali Wafa berkata, itu enak. Ya. Jadi ketika kita baca buku-buku seperti itu, seakan-akan orang yang diriwayatkan kalamnya yatakallam wa huwa hayy. Dia berbicara seakan dia masih hidup kalau baca kitab, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal nazamnya. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nura. Ini yang menarik nih. Ini kajiannya berat tapi ringan. Berat tapi asik. Saghiran aw kana kabiran insyaallah yafham hadza insyaallah. Ya, jadi ini bukan kajian yang mesti ditutup-tutupi. Kenapa? Kalimat ini dijadikan muqaddimah kitab-kitab maulid. Maka santri-santri kita mesti tahu makna kalam ini. Jangan kita undur-undur. Ya. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nura. Puji syukur kepada Allah Ta'ala yang qad awjada, yang telah mewujudkan. Al-ijad itu makna daripada khalaq. Ma ma'na al-khalaq? Ibrazu syai' minal adam ilal wujud. Jadi kalau disebut nama Allah khalaq atau wajid, itu maknanya mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Apa yang menarik di situ? Ada kalam min nurihi nura. Allah ciptakan dari nurnya nura, ada nur kedua. Kita lihat syarah beliau di sini. Min nurihi, kita potong saja tengahnya, ay min nurillahi azza wa jalla, yaitu dari nur Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah ciptakan dari nurnya? Nura huwa nuru nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diam-diam beliau ini sangat menguasai kajian nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata beliau? Wa fi dilalatun ala azimi syarafihi sallallahu alaihi wasallam indallah. Ini menunjukkan apa? Keagungan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW di sisi Allah. Wa annahu aslu kulli mawjudin fahuwal awwal wal akhir. Jadi jika Allah menyebut dirinya huwal awwalu wal akhiru, itu binisbah kekodimannya. Tapi binisbah khalaqnya, penciptaannya, awwalu ma khalaqallah siapa? Nur Nabiyyina Muhammad SAW. Maka beliau menyebut di sini, ini saya suka sekali dengan kalimat ini, wa annahu aslu kulli mawjud. Yang di depan saya wujud nggak? Coba cubit dulu, ada nggak nih? Ayo. Bener nih. Ini wujud nggak? Wujud. Wujud itu artinya apa? Ada. Annahu, bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslu kulli mawjud, pokok asal sumber semua yang wujud. Maka wujud saya, satu biji zarah di tubuh ini, itu dari nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimatnya ringan tapi isinya berat. Ya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam al-awwal wal akhir. Maka beliaulah makhluk pertama dicipta. Ay al-awwal khalqan wal akhir bi'than. Yang pertama dicipta dan terakhir diutus. Nah, rahasianya di sini ada. Kalau seandainya baginda Rasulullah SAW pertama kali diutus, maka syariatnya akan dihapus oleh nabi-nabi setelahnya. Maka Allah jadikan beliau bu'itha akhiran, dibi'thah, diutus terakhir, meskipun jadi nabinya lebih awal. Supaya apa? Supaya syariatnya la tunsakh bi ghairiha. Begitu nas yang beliau tuliskan. Lalu apalagi yang menarik? Nah, ini antum baca nanti halaman 8. Ini kalimat
untuk kitab syarah betul-betul berani. Ya, coba nanti kalimatnya didengerin. Ini ilmu hakikat yang beliau buka ini. Izin Maulana. Waqad hukiya, sungguh telah dihikayatkan, anna sayyidana Adam alaihi wa ala nabiyyina salah wassalam inda ijtima'ihi bihi sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra qala. Jadi Sayyidina Adam ketika berjumpa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata baginda Nabi Adam, Sayyidina Adam? Marhaban bi ibni surati wa abi ma'nawi. Ini kalimat luar biasa ini. Jarang-jarang yang berani menukil kembali kalam ini, ya. Selamat datang wahai anak rupaku, surahku, tetapi engkau adalah bapak hakikatku, bapak maknawiku. Lalu beliau menyebutkan di sini perdebatannya, ya. Loh kok bisa? Ibn plus ab, dia anak juga ayah. Begitu kata beliau. Kok bisa begitu? Faya jawabuhu. Apa jawabannya? Fa Adam abun Nabi sallallahu alaihi wasallam suratan. Wa huwa ahdath minhu li'annahu bal wa ghairuhu min al-anbiya wal mursalin wa sairul khalq ajma'in khuliqu min nurihi sallallahu alaihi wasallam. Fa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam Abu Adam ma'nan wa huwa asannu minhu haqiqatan. Semua nabi secara jasad, secara biologis keturunan siapa? Nabi Adam. Tetapi Sayyidina Adam, beliau jadi nabi, beliau tercipta itu dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah asal penyebutan baginda Rasulullah SAW Abul Arwah, Abul Alamin, maknawi, bapak secara maknawi. Padahal ini kitab syarah loh, ya. Kitab syarah biasanya nggak nukil yang berat-berat begini. Ternyata beliau, ya, diilhamkan Allah untuk menulis seperti ini. Barakallahu fihi. Amin rabbal alamin. Inilah yang perlu kemudian kita mulahazah, kita perhatikan, bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau itu umurnya pendek, coba perhatikan umurnya berapa? 63 tahun. Realnya berdakwah di Madinah cuma 10 tahun. Benar gak? Tapi perubahannya sampai sekarang ribuan tahun. Sayyidina Adam, Sayyidina Nuh umurnya hampir 1000, kurang sedikit. Tapi ketika ada masalah, apa kata beliau? Ya Allah, hancurkan umatku. Kalau ada keturunan, pasti keturunan itu juga kufur. Jadi Sayyidina Nuh, beliau sudah pupus harapannya. Inilah yang membedakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Nuh. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih ingat, diusir dari Taif. Kalau antum diusir orang ngomong apa? Ente mal'un gitu. Laknatullah alaik. Kita ngomong begitu. Tapi baginda Rasulullah SAW enggak pernah begitu. Apa kata beliau? Lam ub'ats ta'anan wala la'anan. Aku tidak diutus melaknat. Maka jika ada orang hari ini ngaku dia pelanjut ajaran baginda Rasulullah SAW, pelanjut nasab Rasulullah SAW, tapi yukthirul la'an, yukthirut ta'an, fahuwa laysa min
warathatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan pelanjut beliau. Meskipun nasabnya nyambung kepada beliau, tapi tidak akan diakui, tidak akan diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi yang menarik di sini, ini tentang Nur Muhammad itu panjang, tapi saya nggak mau jelaskan lebih dari itu. Ya, nanti beliau ada yang marah itu. Yang berikut apa yang perlu kita sampaikan di sini? Saya lupa di halaman berapa tadi ya. Kayaknya halaman 10. Salah satu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Asy'ariyah yang kita anut, kita meyakini walidayil Mustafa sallallahu alaihi wasallam min ahlil fatrah wa huma minan najin. Salah satu yang kita yakini, orang tua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut ahlul fatrah. Sedangkan kelompok sekarang yang mereka suka membid'ahkan kita tadi itu, salah satu taklim mereka, ini ada ustadz sama S1, S2, S3, doktor di Madinah, lalu membuat pengajian dan mengatakan orang tua Nabi tersiksa di neraka. Coba, antum nih punya orang tua kurang soleh, terus ada orang ngomong orang tua ente di neraka, gimana? Itu celurit tadi kayaknya keluar tuh ya. Ini ada orang sudah sekian tahun tinggal di Madinatun Nabi, wala ya'rif ayata'addab ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang udah bertahun-tahun tinggal di masjid, dekat masjid Nabi, di kota Nabi, nggak tahu cara beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia nggak baca riwayat Ibnu Abi Dunya bahwa salah satu anak dari Abu Lahab, putrinya, itu lagi jalan dibully orang. Ya. Gimana kata orang? Seingat saya namanya Zainab. Zainab, abuki finnar. Bapak kamu masuk neraka. Itu dia sedih. Padahal bapaknya sudah disebutkan tabbat syada abi lahabi wa tabb. Kurang apa itu ayat? Datanglah putri beliau ini, orang yang jahat kepada Rasulullah ini, putrinya mau seorang muslimah, kepada baginda Rasulullah SAW, lalu mengatakan, ya Rasulullah, mereka mencaciku karena ayahandaku yang sudah wafat. Maka itu orang yang membuli beliau dipanggil, langsung diadili baginda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? La tu'zul ahya bil amwat. Jangan pernah sakiti orang yang hidup karena dosa orang yang sudah wafat. Itu beliau ngomong kepada siapa? Perihal Abu Lahab, bayangin. Masa ada orang hari ini berani ngomong, Abawail Mustafa finnar. Hadis rawahu Muslim. Qila li Rasulillah, aina abi ya Rasulullah? Qal, inna abaka finnar. Qala abuka finnar. Falamma qafa, qala Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Ini hadis sahih Muslim. Ini yang kita kalamkan sering. Tidak semua dalil yang sahih istinbatnya sahih. Riwayat ini sahih, tapi marwiyahnya belum tentu sahih. Atau marwiyahnya sahih, faham, al-fahmu, al-fiqhu terhadap matanya belum tentu sahih. Ini kata orang ini apa? Ini dalil, ini sahih Muslim. Ente ingkar ke sahih Muslim, lalu kita gak ingkar ke sahih Muslim. Apa dia gak baca Quran? Katanya hafiz 30 juz. Kata anak-anak Sayyidina Yakub ketika ditanya,
Ma ta'budu mana min ba'di, jawabannya apa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila, terus wa Ishaqa. Yakub, nah orangnya lagi nanya. Ini anak-anak Nabi Yakub nih. Ketika ditanya, kamu nanti, kata Nabi Yakub, jika aku wafat, apa yang kalian sembah? Apa jawaban anak-anak Sayyidina Yakub? Kata mereka, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami sembah ayah Tuhanmu, wahai ayahanda, dan Tuhan yang disembah oleh aba. Aba itu jamak abun, benar ya? Dan di situ ada kemudian badal-badalnya. Siapa aja? 1, Ibrahim. 2, Ismail. 3, Ishak. Ini 3 sosok ini disebut aba atau walid, al-ab, ayah. Maksud saya sebutin ini apa? Makna inna abi wa abaka finnar di dalam hadis Muslim sering tidak dijangkau oleh orang-orang yang hanya membaca zahir hadis ini. Karena kata abi yang paling pas menerjemahkan kalam-kalam ini, ya nas Quran dengan Quran, nas hadis dengan hadis, atau Quran hadis, hadis Quran, begitu. Di Quran kata aba jamak dari ab itu disebutkan kakek. Kakek itu boleh disebut ab, ayah. Siapa lagi? Yang ngomong anak Yakub, Sayyidina Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi di situ satu paket, aba ika, ayahandamu wahai Sayyidina Yakub. Siapa aja? Ibrahim, Ismail, Ishak. Didahulukan Sayyidina Ismail. Padahal Sayyidina Ismail bukan walidnya langsung, tapi siapa? Amminya, pamannya. Paman dalam ayat ini, kakek dalam ayat ini disebut sebagai ayah. Maka cara nerjemah hadis tadi, ambil ayat ini, masukin ke hadis itu. Inna abi, bisa jadi ada ihtimal makna di situ. Abi berarti paman. Paman Nabi siapa tadi yang masuk neraka? Nah itu. Inna abi yaitu ami wa abak finnar, baru pas maknanya. Masa begitu aja dia nggak tahu ya? Katanya lama di tanah Arab. Nah inilah muskilahnya. Kalau baca hadis enggak talaqi min syuyukh, maka talaqi min syuyukh walau kana sa'ah afdal minad dunya wa ma fiha. Ya. Lebih afdal. Antum talaqi sesaat saja dengan masyayikh yang bersanad, itu lebih afdal daripada belajar sendiri seumur hidup. Coba perhatikan tadi. Ketika Maulana Syekh Taifur menyebutkan ini pesantren ayahanda saya, itu karena berguru. Orang kalau nggak berguru lebih mengedepankan dirinya. Tapi kalau orang yang berguru, kalau tidak berguru mengedepankan dirinya. Kalau berguru, apa kata para sadah Naqsyabandiyah? Fana fi syekh muqaddamun ala fana'i fillah. Fana dalam cinta kepada guru adalah awal orang itu wusul fana kepada Allah. Jadi kalau mau lihat orang fana, bukan yang aneh-aneh itu, tapi lihat bagaimana tenggelamnya beliau fi mahabbati syaikhihi. Ya. Dan alhamdulillah kita punya guru seperti itu. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagi yang ingin membahas tentang nur, pecahan-pecahannya nanti buka halaman 9 ya.
Nanti tanya langsung sama beliau. Ya, maknanya dahsyat di sini. Jadi nur itu dipecah 4, nanti yang nomor 4 dipecah lagi, itu dipecah, itu dahsyat sekali. Ya. Dan yang perlu kita tahu di sini, kajian tentang nur bukan min babil aqidah, tapi nama babnya babul haqiqah. Apa bedanya akidah dan haqiqah? Kalau akidah, dia mesti mutawatirah atau ahad yang sahihah. Tapi kalau babul haqiqah nggak mesti, karena dia berkaitan tentang asal mausul. Jangankan bab ini, para ulama kita seperti Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi ketika menulis kitab muqaddimah beliau terhadap As-Sunan Al-Kubra, apa kata beliau? Kami jika meriwayatkan tentang tafsir, tarikh, sejarah-sejarah masa lalu, kami tidak tasyaddud, tidak ketat menukil riwayatnya. Jadi kalau ada orang ngomong, itu meriwayat dhaif, itu orang nggak paham bab. Tasyaddud itu cuma dalam satu bab, fil halal wal haram. Siapa yang berkalam begitu? Imamul muhadditsin wal mujtahidin, Imamuna Ahmad ibn Hanbal, tilmiz li imamina Muhammad bin Idris Syafi'i al-Mutallabi. Apa kata beliau? Idza rawaina fil halal wal haram tashaddadna. Kami kalau meriwayatkan halal haram baru tasyaddud. Tapi kalau rawaina fima siwahuma tasahhalna. Selain halal haram boleh tasahul. Jadi jangan terlalu ketat, ya. Orang-orang yang ketat tanattu' fid din itu halakal mutanatti'un, begitu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Celaka orang yang terlalu ketat dalam memahami sesuatu. Nah, ini bab namanya babul haqa'iq. Dia masuknya nanti ke ujung-ujungnya bab ma'rifah. Sekedar ilmu ma'rifat maka boleh kita nukil walaupun Israiliyat. Inilah mizan kalam baginda Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan siakul kalamnya, hadithu an bani Israel wala kharaj. Boleh cerita tentang apa yang diriwayatkan Bani Israel wala haraj. La tukazzibu wala tusaddiqu. Jangan langsung ditolak, jangan langsung diterima. Nah, karena riwayat-riwayat ini rata-rata ambil dari Israiliyat dan ada beberapa riwayat yang dhaif. Berkesesuaian dengan ilmu ma'rifat, maka ulama kita tidak mempermasalahkannya, memasukkan ke bab-bab seperti ma'rifat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, orang tua Nabi jadinya gimana nasibnya? Selamat atau enggak selamat? Oke, berarti antum ahlus sunnahnya sahih. Ahlus sunnah yang beradab. Dan apa fawaid yang ajib di sini? Ketika beliau mensyarah tentang kalimat, ini mohon diluruskan jika salah membaca ini ya. A'ni bidzalika, depannya, bihi ammul huda sabaqal awalim fil wujudi bi asriha fal kul minhu fil haqiqati mubtada. Ini masih tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa semua di alam semesta berasal dari beliau. A'ni bidzalika nurun man sadal wara wa zakat anasiruhu syarifah muhtada. Ya. Lalu apa yang beliau kalamkan? Nah, ini yang jarang saya dengar. Jarang masyayikh bahas ini. Di dalam kitab Asy-Syifa, ini pernah kita bahas malam tadi, setelah Allah menciptakan nur baginda Nabi Muhammad SAW, lalu Allah ciptakan makhluk-makhluk gaib seperti Arash, Lauh Mahfuz, Qalam, semua diciptakan surga dan lain sebagainya. Ini nanti ada di halaman 9 ya. Silakan dilihat.
dan halaman halaman 9. Lalu Allah memancarkan nur itu dan mengalirkannya di dalam tubuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat sujud, apa yang dilihat oleh malaikat? Nah, ini beliau juga bahas di sini. Yang terlihat adalah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu, ini yang penting. Meninggal Sayyidina Adam, turun nurnya ke siapa? Sayyidina Syith. Terus turun ke Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi Fulan. Sampai terakhir Nabi Ibrahim, turun ke Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail terus sampai ke Sayyidina Abdullah. Qala As-Sawi, beliau menukil di sini. Nah, sebelum sampai di kalam As-Sawi, qala Ibnu Katsir inda tafsiri li hadhil ayah, ya, mengenai ayat wa taqallubuka fis sajidin. Yakni taqallubuhu min sulbi nabiyyin ila sulbi nabiyyin. Jadi Allah itu melihat nur Sayyidina Muhammad SAW berpindah dari nabi ke nabi ke nabi ke nabi. Ini bedanya kita dengan Syiah. Apa bedanya? Di kalangan Syiah, tidak semua Syiah, mereka meyakini itu abaud nabi wa ajdaduh kulluhum nabi. Itu sebagian Syiah. Dan mereka menggunakan riwayat ini. Karena nur itu hanya turun ke sulbi nabi. Maka bagi mereka Sayyid Abdullah itu nabi. Sayyid Abdul Muttalib itu nabi. Kita Ahlus Sunnah tidak ngomong begitu. Itu aja bedanya. Ya. Namun sulbinya mereka tahir. Mungkin enggak orang yang dapat nur Sayyidina Muhammad SAW musyrik? Mungkin enggak? Gak mungkin. Kita ngelihat orang soleh aja kita ikut soleh. Gimana kalau ada sosok dapat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika di surga Sayyidina Adam sujud malaikat kepadanya, benar ya? Ketika nur itu Allah zahirkan kepada tubuh yang sempurna bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah, itu masih ada yang sujud nggak kepada beliau? Coba baca riwayatnya. Nabi SAW lagi jalan, ada nggak yang sujud sama beliau? Ada. Kalau manusia beliau larang. Tapi ketika yang datang binatang, ketika yang datang pohon itu sujud. Binatang sujud. Semuanya sujud kepada beliau, kecuali manusia beliau larang. Berarti wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Mereka sujud itu li ayyi syai'? Karena ada nur Sayyidina Muhammad SAW yang yazhar fi wajhi Sayyidina Adam. Ya, ini yang beliau juga ungkap di sini. Ya. Maka adinda-adinda santri, kalau mau mensyarah maulid, saya sangat rekomendasi pakai syarah beliau ini. Ya, gak usah jauh-jauh syarahnya, langsung bersambung sanadnya kepada muallifnya. Nah, inilah yang disebutkan dalam halaman 20. Walana bihil maulal mu'azzam as'ada wa biwajhi Adam laha hadhan nur idh kharrat malaikatul muhaimin sujjada. Ini kalam luar biasa. Dan ada kalimat penting di sini. Fal masjud lahu fil haqiqah huwa Allah
wa Adam kal qiblah. Ini kaidah. Ini kaidah halaman 20. Sebenarnya para malaikat sujud melihat nur Allah, yaitu nur Sayyidina Muhammad SAW. Bukan sujud ke Nabi Muhammad. Kita harus clearkan, nur Sayyidina Muhammad min nurillah. Maka ketika Sayyidina Adam dijadikan objek untuk sujud, para malaikat bukan menyembah Sayyidina Adam, bukan menyembah Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka menyembah siapa? Kata beliau di sini, fal masjud lahu fil haqiqati huwa Allah tabaraka taala. Mereka sujud pada hakikatnya kepada Allah. Wa Adam, terus Nabi Adam sebagai apa? Saya yakin orang Madura paling banyak umroh di alam semesta ya. Alam semesta Indonesia maksudnya. Bulan lalu saya umroh, alhamdulillah. Berangkat dari Jakarta ketemu orang Madura, turun di Madinah ketemu orang Madura, ziarah ketemu orang Madura, lagi tawaf ketemu orang Madura, lagi zikiran dicolek sama orang Madura. Mana-mana ya. Fa aina ma tuwallu fasamma maduriyan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sudah umroh dan haji, ketika kita tawaf kepada Ka'bah, sujud di hadapan Ka'bah, apakah ada i'tikad menyembah Ka'bah? Ada enggak? Kan enggak ada. Terus i'tikad kita siapa? Al-masjud al-haqiqi huwa Allah. Terus bata-bata yang dikasih kiswah hitam itu apa? Hadapan kiblah. Apa ubahnya dengan Sayyidina Adam? Haula'il malaikah yasjuduna lillah wa Sayyiduna Adam qiblatullah. Jadi di saat mereka sujud kepada Sayyidina Adam, bukanlah sujud kepada beliau, tapi beliau hanyalah qiblat. Maka ulama kita berkalam, Al-Ka'bah qiblatus shalah. Ada yang bisa lanjutin nggak? Al-Ka'bah qiblatus shalah. Wan Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, kiblatnya siapa? Qiblatus sholawat, kiblat orang bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad SAW. Wa Sayyiduna Adam qiblatul malaikah. Sayyidina Adam kiblatnya siapa? Malaikat. Ini dalil qawi, dalil yang wadih bahwa al-insan afdal minal malaikah in aminu billah. Ya. Manusia itu lebih mulia daripada malaikat jika mereka percaya kepada Allah, menyadari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dirinya. Ya. Tadi kembali ke basic. Kita ini wujud, semuanya wujud. Dalam wujud ini diulik satu sel di dalamnya, satu molekul dalam tubuh kita, satu tetes darah di tubuh ini, semuanya bersumber dari nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mau ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gimana caranya? Jadi ru'yatun Nabi ada yang manamiyah, ada yang ma'nawiyah. Kalau manamiyah harus sering-sering sholawat dan ngaji syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti itu bukan lagi insya Allah, pasti ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang istiqomah, yang tadi beliau ambil nama As-Sadat bermakna istiqomah itu, pasti ketemu. Lafaznya jelas ya dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang seperti itu, yang mujahadah, lanahdiyannahum subulana, jelas. Wa subulana ay an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu makna dari subul itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan oleh
Al-Imam Qadhi Iyad, as-sirat al-mustaqim yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca Quran, baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, gak usah dibayangkan jalan tol di Jakarta atau jembatan Suramadu. Itu jalan lurus. Sedangkan as-siratal mustaqim itu orang yang jalannya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Manhu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di luar sholat, ini ijazah dari guru-guru saya yang lain juga, kalau baca ihdinas siratal mustaqim, sirkan dalam hati sallallahu alaihi wasallam. Karena as-sirat al-mustaqim ismun min asma'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu nama dari nama-nama beliau. Sebagaimana kalau baca Yasin, kita sirkan sallallahu alaihi wasallam. Taha, sirkan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ingin melihat asma' baginda Rasulullah SAW, sudah dikumpulkan oleh Imamuna Al-Arif Billah Abu Bakar Muhammad Al-Jazuli, sahib kitab Dalailil Khairat. Tapi ingat, yang beliau sebutkan itu baru sebagian nama baginda. Imam Suyuti mengatakan nama beliau aktsar min 700. Wallahu alam itu. Ya. Ketika baginda Rasulullah SAW jalan di pohon-pohon, masih ingat hadisnya? Saya sering cerita ini. Sallamat alaihi syajarah. Coba nih, ini kan sakti-sakti nih. Tadi ada jawara-jawara ya. Pagar Nusa. Pagar Nusa atau pagar cinta. Ketika kita ini jalan, tahu-tahu ada pohon, baca salam, lari atau diam? Atau biasa aja? Lari ya? Pasti lari. Makanya antum gak bisa jadi Rasulullah. Rasulullah udah selesai, la nabiyya ba'di. Rasulullah SAW itu kuatnya bukan main, gak penakut. Dan anehnya kita, takutnya memang udah mati. Lewat kuburan takut, itu aneh itu. Kalau takut tuh lewat depan preman tuh bertakut. Kalau depan kuburan baca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Untuk apa takut? Teman-teman kita di Damaskus, di Syria, saya belum sempat ziarah. Itu ziarah kepada Maulana Khalid, mujaddid dalam Thariqah Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Ya, tadi kami menerima ijazah itu juga dari guru kita Maulana Syekh Taifur. Ini mujaddidnya Maulana Khalid, kuburannya di mana? Kuburan beliau di dalam rumah penduduk. Orang Suria, mereka saking cintanya kepada aulia, tinggal satu rumah dengan wali yang sudah wafat. Ada yang berani? Tinggal ada kamar khusus untuk kamar kuburan. Ada yang berani gak? Gak ada ya? Imannya kurang kuat ini. Kayaknya akidah halus sunnahnya belum sahih. Gak usah jauh-jauh. Sayyidatuna Aisyah, falamma tufiya Sayyiduna Nabi SAW, ketika baginda Rasulullah SAW wafat, beliau ditanam di mana? Di kamar Sayyidah Aisyah. Takut gak Sayyidah Aisyah? Enggak. Ini para nyai dan ning-ning santri-santriwati berani gak begitu? Suaminya meninggal, ditanam di kamar, berani gak? Gak ada yang berani. Gak kuat menjanda katanya. Afwan ya. Jika Sayyidatuna Aisyah tidak ada rasa takut kepada beliau, kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, hayati, hidupku, ataupun mamati,
wafatku sama aja. Khairul lakum. Dari hadis inilah Sayyidah Aisyah merasakan al-madad ar-ruhi al-Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Dan coba lihat beliau itu berhukum kepada yang sudah wafat seperti masih hidup. Meninggal ayahandanya, beliau masih tinggal dalam kamar. Ketika Sayyiduna Umar wafat, beliau sebelumnya wasiat, tolong kuburkan saya di samping kekasihku Sayyidina Muhammad SAW dan sahabatku Abu Bakar Siddiq. Umar itu mahramnya Aisyah atau bukan? Mahram itu bukan? Bukan. Ini orang sudah meninggal, sudah wafat, ditanam di kamar Sayyidah Aisyah. Itulah hari pertama Sayyidah Aisyah keluar dari kamarnya dan berpisah dengan baginda Rasulullah SAW dan ayahandanya. Apa makna dari kalam ini? Kalau ziarah kubur, hukumnya kita ziarah kubur, perempuan boleh, tapi dengan syarat tutup auratnya yang bagus dan tidak boleh niyahah. Dan Sayyidah Aisyah tidak ada niyahah dan dia selalu tutup aurat. Ketika rumahnya, kamarnya ada orang lain yang bukan mahramnya berkubur di situ, beliau keluar karena pasti copot hijab. Jadi para ulama sahabat begitu mereka. Ada satu lagi bagian akhir yang paling penting di sini, saya lupa bagian mana. Beliau cerita tentang Sayyidina Balya bin Mulkan. Ini nama siapa? Nabiullah Khidir. Nabi Khidir masih hidup nggak? Beneran? Yakin? Wah, insya Allah tasawufnya sahih. Ciri-ciri seseorang bertasawuf dengan kuat itu dia tasdik bihayati Sayyidina Al-Khidr alaihis salam. Kenapa? Ijma' ulama tasawuf annal Khidr Balya ibn Mulkan hayyan. Jadi salah satu ijma' sufi, ini ahli fikih nggak ijma', ahli hadis nggak ijma', yang ijma' siapa? Sufi. Sayyidina Al-Khadir itu hidup hatta liyum. Ada orang nanya, loh kok bisa umurnya panjang begitu? Kan dia hidup di zaman Nabi Musa, kok bisa sampai sekarang? Kan likulli ummatin ajal, oh dia baca ayat. Setiap umat ada ajalnya. Oke. Jawabnya gimana? Kok ada orang umurnya ribuan tahun belum meninggal? Nabi. Gimana cara jawabnya? Gak usah pakai ribet-ribet, pakai sifat 20, sifat ma'ani. Allah itu punya dua pasang sifat ma'ani, kudrat, iradat. Benar gak? Saya mau tanya, hal yaqdirullahu ta'ala ayyu'ammira al-Khadir aksar min asyarati alaf sanah. Apakah Allah punya kudrat untuk memanjangkan umur Sayyidina Khidir lebih dari 10.000 tahun? Allah sanggup gak? Sanggup. Apa kiasnya? Ada yang kenal sama iblis? Ya. Iblis itu nama kecilnya Azazil atau Haris. Itu si iblis. Hatta al-yawm la yamut. Sampai sekarang iblis belum mati. Masa Allah sanggup memanjangkan umur iblis? Enggak sanggup memanjangkan umur Nabiullah Khidir. Betul, kalau kajian riwayat ahli hadis nggak ada kata sepakat Nabi Khidir ini masih hidup. Itu tabiatnya muhaddisin, dapat riwayat yang kuat ambil, yang nggak kuat nggak ambil. Terjadilah
jidal yang luar biasa antara Sayyidina Ibn Athaillah As-Sakandari dengan orang-orang yang membaca karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Dia punya kitab khusus, kecil kitabnya, tentang penolakannya terhadap Sayyidina Al-Khidir masih hidup. Apa jawaban Sayyidina Ibn Athaillah As-Sakandari? Aneh kok ada orang alim, ini ulama yang boleh ngomong ini, antum jangan ngomong ke ulama begitu. Ini sesama ulama, ya. Bainal kibar. Kata beliau, kok ada ya orang alim percaya iblis dipanjangkan umurnya dan Allah sanggup melakukan itu, tapi tidak percaya Allah memanjangkan seorang nabi saja, Nabi Khidir. Semenjak saat itu di kitab Lataiful Minan beliau mengatakan itu, kitab Lataiful Minan tentang bertarjamah dua gurunya Abul Abbas Al-Mursi dan Abul Hasan Asy-Syadzili. Ibnu Athaillah membantah kepada pengikut Ibnul Jauzi. Saat itu yang membantah namanya Ibnu Taimiyah. Siapa namanya? Yang dapat gelar di kalangan muridnya Syekhul Islam. Nah, ini bantahan beliau seperti itu. Sejak saat itu kami walhamdulillah ma fi syak, saya nggak ada syak lagi bihayati Al-Khidir alaihi salam, bahwa Sayyidina Khidir masih hidup. Cuma kita punya mitos tentang Nabi Khidir ini yang harus diluruskan. Apa mitos kita tentang Nabi Khidir? Nabi Khidir itu paling gembel, paling jorok, terus minta-minta gitu ya. Coba lihat, Sayyidina Musa diuji Sayyidina Al-Khidir minta-minta gak? Enggak. Dan yang paling parah, jamaah hanya memberi kepada orang-orang gembel karena dia Khidir. Terus kalau dia bukan Khidir gak ngasih gitu. Ya, emang kalau dia bukan Nabi Khidir gak ngasih. Itulah yang disebut, jika ini imtihan akhir sana, ini namanya al-imtihan al-khidiriyah. Imtihan khidiriyah itu, kita ngasih itu karena dia Nabi Khidir atau karena dia hamba Allah. Jadi mulai malam ini, jangan lagi kalau mau ngasih orang lihat paling gembel gitu, enggak begitu. Paling jorok, mukanya paling melas, bukan, belum tentu itu Nabi Khidir. Siapa tahu tetangga dari tetangga kita itu. Itu pertanyaannya. Emang kalau bukan Nabi Khidir nggak ngasih? Imtihan al-khidriyah itu apa? Imtihan sirriyah. Sayyidina Musa kurang apa beliau? Nggak ada kurangnya, ilmunya sudah cukup. Tapi sirnya yang diuji. Nggak ada lagi. Hanya sir yang diuji. Ketemulah saya seorang orang yang unik. Dia mengaku belajar kepada Nabi Khidir. Sebagai orang yang ngaji hadis, saya curiga. Karena curiga itu nisful iman, kata guru saya dulu. Ya. Ente kalau ngaji hadis nggak curiga sama riwayat, belum sah jadi talibul hadis. Maka saya kalau setiap ketemu ahli hadis, ketemu orang baca hadis, curiga terus. Akhirnya jadi pakar curigaan. Suuzon mulu sama orang baca riwayat. Kayaknya saya salah faham membaca kalam guru saya. Saya tanyalah sama dia, karena saya curiga. Jangan-jangan dia halu. Tapi saya punya adab. Kita punya adab kalau nanya. Kita nggak nanya gini, masa sih orang kayak kamu nggak nampang ketemu Nabi Khidir? Bukan begitu saya nanyanya, bukan. Saya tanya, Tuan Syekh, kalau saya ketemu Nabi Khidir, kata antum, dia bisa berupa dengan sekian ribu rupa. Terus gimana cara saya tahu beliau ini Nabi Khidir? Ini maksud saya ngomong gini, kalau ente memang ketemu Nabi Khidir, ente tahu dia Nabi Khidir di mana gitu. Cuma saya bawakan ke badan saya, supaya beliau nggak tersinggung. Ya, ini kadang-kadang orang kalau nanya kan bikin tersinggung yang ditanya. Saya nanyanya begitu.
Beliau nggak tersinggung, alhamdulillah. Apa jawabannya? Dia tunjuk dada saya. Sirruka ya akhi. Sirmu yang jawab. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Itu dia. Jadi kalau mau kenal ini wali gak wali, ini Sayyidina Khidir atau bukan, harus mengasah si fuad ini di dalam kolbu. Fuad itu kolbunya kolbu, mesinnya kolbu namanya fuad. Bukan nama teman ya, ada yang namanya fuad sini. Ada ya, yang pakai baju loreng. Maaf ya, jangan GR. Di sini yang saya suka, beliau menyebutkan fawaid dari guru beliau Maulana Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani. Apa itu? Ada satu kaidah ahli hadis. Man huwa sahabi? Siapakah yang disebut sahabat baginda Rasulullah SAW? Ulama kita menjawab, man ra'an Nabi SAW wa amana bihi wa mata alal Islam. Berarti munafik nggak masuk, Abu Lahab nggak masuk. Setiap orang yang melihat baginda, beriman kepadanya, wafat dalam keadaan muslim. Abu Jahal, Abu Lahab lihat Nabi nggak? Beriman nggak? Antum kalau dulu hidup di zaman Nabi, itu jadi Abu siapa nih? Abu Janda. Kayaknya ada yang ditarget nih mas ya. Maka Sayyidina Abu Darda mengatakan, ketika ada orang mengatakan, ya laitani kuntu sahabiyan, kira-kira begitu. Coba seandainya aku adalah seorang sahabat seperti kamu, wahai Abu Darda. Apa jawaban Abu Darda? Bersyukurlah kamu bukan orang yang hidup di zaman baginda. Kenapa? Seandainya engkau hidup di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, mungkin engkau Abu Lahabnya, mungkin engkau Abu Jahalnya. Jadi yang kita alami sekarang kita syukuri. Nah, maka mereka nggak masuk sahabi. Abu Jahal, Abu Lahab nggak masuk sahabi, nggak masuk sahabat, walaupun ketemu Rasulullah SAW. Terus siapa sahabi? Ketemu Rasul SAW, beriman kepadanya, dan yang ketiga mata alal Islam, wafatnya muslim. Tapi yang ketiga ini belum terjadi pada sosok yang kita bicarakan ini, karena dia belum meninggal, Sayyidina Khidir. Tapi jawabannya gampang. Mungkinkah Nabi mati kafir? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Sayyidina Khidir, jika betul beliau masih hidup sekarang, berarti beliau pernah sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Betul nggak? Benar. Izan fahuwa ahadun min ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Itulah faidah yang beliau tulis, guru kita Maulana Syekh Taifur, menukil kalam Syekh Masyaikhina Syekh Ismail Zain. Apa kata beliau? Jika Nabi Khidir itu memang berjumpa baginda Rasulullah SAW dan masih hidup sampai sekarang, maka beliau bagian dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana? Apa yang aneh? Ada yang aneh nggak di situ? Ada yang aneh. Dia Nabi, sekarang jadi sahabat. Sahabat itu umat bukan? Beliau mengatakan la nabiyya ba'di, nggak ada lagi nabi setelah aku. Jadi status Nabi Khidir sekarang apa? Nabi atau wali? Ayo, orang Madura lagi ikhtilaf nih. Ikhtalafa ulama al-Maduriyin. Betul. Sekarang status Sayyidina Khidir nabi atau wali? Kan la nabiyya ba'di. Ini kiri kanan beda nih ya. Ini kita coba lihat pandangan ulama, jangan kita dulu ya, kita kan bukan siapa-siapa.
Imam min a'immati sufiyah Abul Qasim Al-Qushairi di dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Qushairi, apa kata beliau? Tabarukan dengan kitab beliau. Beliau berkalam, Sayyidina Al-Khadir alaihissalam itu wali min awliyaillah. Begitu juga Sidi Ahmad Tijani. Sidi Ahmad Tijani, seingat saya di kitab Al-Faid Ar-Rahmani, beliau mengatakan hal yang sama. Khidir itu sekarang dia wali. Bukan itu yang dikatakan, beliau ini wali. Tapi Sidi Syekh Abdul Hasan Syazili, Sidi Syekh Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi, Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, termasuk penerus Imam Syazili, Ibnu Athaillah Sekandari dan gurunya Abul Abbas Al-Mursi, itu meyakini beliau tetap sebagai nabi. Nah, gimana cara memahaminya? Yang dikalamkan Imam Qushairi dan Imam Tijani itu ru'yat dan kasyaf qalbu mereka ba'da nubuwati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tugas kenabiannya sudah enggak ada. Yang ada sekarang tugas kewaliannya. Maka saya ketemu seorang syekh, beliau menyebut Sayyidina Al-Khidir selalu mengatakan Syekhul Anbiya summal awliya. Begitu beliau berkalam. Dulu gurunya para nabi, sekarang gurunya para wali. Dan beliau juga seorang wali. Kenapa? Kenabiannya sudah selesai dengan kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam ilmu akidah, sekali jadi nabi, selama-lamanya jadi nabi. Tapi kenabiannya tidak berlaku kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa masih nabi enggak? Ini faidah berikutnya. Para nabi sallallahu alaihi wasallam, salatullah wassalamuhu alaihim, telah sah menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW wa ashabuh ketika malam Isra mereka jadi makmum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya sahih atau tidak? Riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Bahwa anbiya wal mursalun semuanya hadir, mereka menjadi makmum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti doa mereka mustajab. Walaupun riwayatnya cuma sekitar 12 atau lebih sedikit yang mengatakan bahwa ada 12 nabi yang berdoa Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ternyata semua nabi berdoa begitu. Dan nabi yang Allah panjangkan umur salah satunya Sayyidina Al-Khidir. Oleh karena itu para muhadditsin seperti Imam Al-Hafiz Khatamul Huffaz Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkalam dan memasukkan Sayyidina Al-Khidir sebagai salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang rumit seperti ini ketemu dalam kitab ini. Ya, dan menjadi tidak rumit karena dibungkus dengan data-data, dibungkus dengan riwayat-riwayat dan beberapa logika-logika yang luar biasa. Maka jazakumullah maulana, semoga karya-karyanya diberkahi, turun kepada kami pun mendapatkan keberkahannya. Dan doakan saya wabil khusus maulana Syekh supaya bisa menulis lebih rajin dari yang sekarang. Karya saya belum terlalu banyak, belum nyampe yang dicetak, belum nyampe 10. Semoga setelah ini lebih rajin, insyaallah. Ya. Lebih kurang itu kajian singkat barangkali malam ini, karena malam tadi kita sudah cicil. Ya, silakan dilihat kalau ada rekamannya. Dan malam ini membedah karya langsung beliau sebagai tanda syukur kita sebagai murid beliau dan ngaji di tempat beliau. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyaikhina khasatan Syekhana Syekh Taifur wa walidihi Syekh Ali Wafa wa usulihi wa furu'ihi wa muridihi. Allahumma rfa' darajatahu fil ula
Allahumma asturna wastur auratah birahmatika ya arhamar rahimin bijamalika wa jalalika ya dzal jalali wal ikram bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada yang kurang, mohon disempurnakan. Jika ada kesalahan, mohon diluruskan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.